Pulang sehari lebih awal, aku melihat suamiku di bandara memeluk wanita lain. Bukan cinta yang kulihat, tapi pertukaran tas mencurigakan di antara mereka. Dia tidak membuatku menangis, tapi justru membangunkan monster dari masa laluku yang sudah lama tertidur. Permainan dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton ini. Kalian sedang beraktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Di mata dunia, Maya adalah definisi dari kesempurnaan domestik. Dia adalah jenis wanita yang bangun sebelum matahari terbit untuk memanggang roti segar, yang rumahnya selalu berbau lilin aromaterapi lavender dan lantai kayunya mengilap tanpa celah. Dia adalah istri yang menyambut suaminya pulang dengan senyum lembut, makan malam hangat yang siap saji, dan telinga yang siap mendengar keluhan tentang pekerjaan kantor yang membosankan. Selama 5 tahun terakhir, Maya telah membangun cangkang kehidupan yang damai ini dengan ketelitian seorang arsitek. Dia telah mengubur masa lalunya begitu dalam sehingga kadang-kadang, dia sendiri hampir percaya bahwa dia hanyalah Maya, ibu rumah tangga yang hobi berkebun. Hari itu, Maya memutuskan untuk memberikan kejutan kecil. Kunjungan ke rumah orang tuanya di luar kota selesai lebih cepat dari jadwal. Dia menukar tiket keretanya menjadi jadwal pagi, membayangkan senyum terkejut di wajah Drio, suaminya, saat dia masuk melalui pintu depan sehari lebih awal. Pikirannya sudah dipenuhi dengan rencana menu makan malam spesial. Mungkin beef Wellington yang rumit, sesuatu yang menunjukkan betapa dia menghargai kerja keras suaminya. Drio memberitahunya kemarin di telepon bahwa dia sedang menghadapi negosiasi alot dengan klien baru dan mungkin akan pulang larut malam. Maya ingin memanjakannya. Dia ingin menjadi tempat peristirahatan yang aman bagi suaminya. Taksi yang ditumpanginya meluncur perlahan memasuki area penurunan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Maya baru saja hendak meminta sopir taksi untuk langsung menuju ke rumah mereka di pinggiran kota yang tenang, ketika matanya menangkap sesuatu yang familiar di dekat pintu keluar Terminal 3 Kedatangan Internasional. Itu Drio. Jantung Maya berhenti berdetak sedetik, bukan karena kegembiraan, tetapi karena kebingungan yang tajam. Drio seharusnya berada di sebuah gedung perkantoran di Jakarta Pusat, bukan di Terminal Kedatangan Internasional. Maya meminta sopir taksi untuk menepi sebentar di area tunggu, matanya menyipit. Fokusnya menajam dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak dia rasakan. Drio berdiri di sana, tampak necis seperti biasa dengan setelan jas abu-abu mahalnya. Dia terlihat sedikit gelisah, terus-menerus memeriksa jam tangannya dan mengetukkan kaki ke lantai. Namun, bukan kegelisahannya yang membuat darah Maya menjadi dingin. Itu adalah apa yang dipegangnya. Sebuah buket besar bunga lili putih. Drio selalu mengatakan kepada Maya bahwa dia sangat alergi terhadap serbuk sari bunga lili. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Maya tidak pernah sekalipun membawa bunga itu masuk ke dalam rumah demi menghormati kondisi suaminya. Namun, di sana dia berdiri, membenamkan wajahnya ke dalam buket itu seolah-olah menghirup udara pegunungan yang segar. Kebingungan Maya berubah menjadi kecurigaan yang tajam dalam hitungan detik. Dan kemudian, wanita itu muncul. Dia adalah segala sesuatu yang bukan Maya. Berambut gelap, tinggi, dan mengenakan pakaian desainer yang mencolok dengan kacamata hitam besar, meskipun berada di dalam ruangan. Wanita itu, Elena, keluar dari pintu geser otomatis dan langsung melihat Drio. Dia tidak berjalan, dia berlari kecil. Maya memperhatikan dari balik kaca jendela taksi yang gelap saat wanita itu melompat ke pelukan Drio. Drio menangkapnya dengan keakraban yang memuakan, menjatuhkan buket bunga itu sedikit saat dia membalas pelukan wanita itu dengan erat. Mereka berciuman. Bukan ciuman sopan di pipi, tetapi ciuman penuh gairah yang membuat beberapa orang yang lewat menoleh. Seorang istri biasa mungkin akan merasakan dunianya runtuh saat itu juga. Dia mungkin akan mulai menangis histeris, meminta sopir taksi untuk membawanya pergi, atau mungkin melompat keluar dan membuat keributan di tengah bandara. Tapi Maya tidak menangis. Dia tidak merasakan sengatan pengkhianatan cinta. Detak jantungnya justru melambat, menjadi stabil dan dingin. Napasnya menjadi teratur. Matanya, yang semenit lalu lembut dan penuh antisipasi,
kini menjadi sepasang lensa kamera pengintai yang dingin. Dia mengabaikan ciuman itu. Dia mengabaikan kemesraan yang dipertontonkan. Fokus Maya terkunci pada tangan mereka. Di tengah pelukan yang tampaknya penuh gairah itu, terjadi sebuah gerakan yang sangat halus, hampir tidak terlihat oleh mata yang tidak terlatih. Drio, dengan tangan kirinya, melepaskan pegangan pada koper kabin hitam beroda yang sedari tadi di sampingnya. Pada saat yang sama, tangan Elena yang memegang tas jinjing kulit merah menyala, meluncur ke bawah. Dalam hitungan 2 detik, mereka bertukar posisi. Saat pelukan itu terurai, Drio kini memegang tali tas jinjing merah milik Elena, dan Elena meletakkan tangannya di gagang koper hitam milik Drio. Itu bukan sekadar pertemuan sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Itu adalah transaksi. Drop off, bisik Maya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar di dalam taksi. Kata itu terasa asing di lidahnya setelah sekian lama. Sebuah istilah dari kehidupan lampau yang dia pikir telah dia kubur. Dia melihat Drio memberikan kunci mobilnya kepada Elena. Wanita itu tertawa, mengambil kunci itu, lalu menarik koper hitam itu dan berjalan menuju area parkir. Drio, dengan tas merah barunya, berbalik dan berjalan menuju pangkalan taksi bandara, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia mengeluarkan ponselnya, mungkin untuk mengirim pesan manis kepada istri bodohnya yang dia pikir masih berada di luar kota. Bu, jadi langsung ke alamat tadi? Tanya sopir taksi, membuyarkan lamunan Maya. Sopir itu menatapnya dari kaca spion, mungkin mengharapkan melihat air mata seorang istri yang baru saja melihat suaminya berselingkuh. Maya menatap balik ke kaca spion dengan wajah datar, tanpa emosi. Ya, Pak. Langsung ke rumah. Tolong jangan lewat jalan tol. Saya ingin menikmati pemandangan. Dia membutuhkan waktu. Dia membutuhkan waktu untuk memproses apa yang baru saja dia saksikan. Cangkang sempurna kehidupannya tidak hanya retak. Seseorang baru saja menghantamnya dengan palu godam. Dan yang lebih buruk, orang yang memegang palu itu adalah pria yang dia percayai untuk menjaganya tetap aman. Drio tidak hanya bermain api dengan wanita lain. Dia bermain dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang Maya kenal dengan sangat baik. Perjalanan pulang terasa sangat lama. Namun di saat yang sama, terlalu singkat. Maya duduk di kursi belakang taksi, tubuhnya tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuannya. Tidak ada tisu yang basah oleh air mata. Pikirannya bekerja dengan kecepatan cahaya, menganalisis setiap detail dari pertemuan di bandara tadi. Lili putih, tas merah, koper hitam, lokasi di terminal internasional. Dia tidak melihat suaminya. Drio si pengusaha sukses yang sedikit pelupa. Dia melihat seorang aset. Seorang kurir. Pion dalam permainan catur yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh otak kecilnya. Selama 5 tahun, Maya telah menjadi Maya. Dia telah belajar cara membuat kue kering yang sempurna, cara menghilangkan noda anggur dari taplak meja linen, dan cara tersenyum sabar saat tetangga membicarakan gosip murahan. Itu adalah penyamaran terbaiknya. Itu adalah masa pensiun yang dia perjuangkan dengan darah dan keringat. Dia telah meninggalkan dunia bayang-bayang, dunia di mana kode nama, Viper, ditakuti di kalangan sindikat kriminal internasional. Dia telah memilih Drio karena Drio tampak aman, membosankan, normal. Seorang pria yang kekhawatiran terbesarnya adalah fluktuasi nilai tukar mata uang dan jadwal golf di akhir pekan. Betapa salahnya dia. Taksi berhenti di depan rumah mereka. Sebuah rumah bergaya minimalis modern 2 lantai di lingkungan elit yang tenang. Rumputnya dipotong sempurna. Jendela-jendelanya berkilau di bawah sinar matahari sore. Ini adalah tempat perlindungannya. Tempat suci yang dia bangun untuk menjauhkan kegelapan. Maya membayar sopir taksi dan memberikan tip yang besar dengan tangan yang stabil. Dia berjalan menuju pintu depan. Langkahnya ringan dan tanpa suara, kebiasaan lama yang kembali secara instingtif. Dia memasukkan kunci, memutar gagang pintu, dan melangkah masuk ke dalam keheningan rumahnya yang sejuk. Udara di dalam berbau samar-samar seperti pembersih lantai lemon dan sisa aroma kopi pagi. Semuanya tampak normal. Fotonya dan Rio saat berlibur di Bali tergantung di dinding ruang tamu,
tersenyum bahagia. Itu adalah foto kebohongan. Maya tidak pergi ke dapur untuk mulai memasak. Dia tidak pergi ke kamar tidur untuk membongkar tasnya. Dia berjalan lurus melewati ruang tamu, menuju tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu seharusnya menjadi ruang kerja Drio, tempat dia menyimpan koleksi anggurnya dan meja biliar yang jarang digunakan. Maya menuruni tangga. Tumit sepatunya berbunyi klik pelan di lantai beton yang dipoles. Dia berdiri di depan rak anggur besar yang terbuat dari kayu ek gelap, yang menutupi hampir seluruh dinding belakang. Drio sangat bangga dengan koleksi ini, meskipun dia jarang meminumnya. Bagi Maya, rak anggur ini selalu menjadi simbol dari kehidupan normal yang dia coba jalani. Maya mengulurkan tangan, bukan untuk mengambil botol merlot, tetapi untuk meraba bagian bawah rak ketiga dari kanan. Jari-jarinya yang terawat menemukan sebuah tonjolan kecil yang hampir tidak terlihat. Dia menekannya dengan urutan tertentu, 2 kali cepat, 1 kali lama. Terdengar bunyi klik hidrolik yang halus. Seluruh bagian tengah rak anggur itu bergeser ke depan beberapa sentimeter, lalu meluncur ke samping tanpa suara, mengungkapkan sebuah ruangan sempit di belakangnya. Ini adalah satu-satunya rahasia yang Maya simpan dari Drio. Satu-satunya jaring pengaman yang dia izinkan untuk dirinya sendiri ketika dia memutuskan untuk keluar dari kehidupan lamanya. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk 1 orang berdiri, dingin dan berbau logam. Maya melangkah masuk. Lampu LED otomatis menyala, menerangi sebuah meja logam kecil yang tertanam di dinding. Di atas meja itu tergeletak sebuah kotak baja tahan api. Maya menempelkan ibu jarinya pada pemindai biometrik. Kotak itu terbuka dengan desisan pelan. Di dalamnya, tersusun rapi peninggalan dari kehidupan yang dia pikir telah mati. Ada 3 paspor dengan foto Maya, tetapi dengan nama dan kewarganegaraan yang berbeda. 1 Prancis, 1 Rusia, dan 1 Brasil. Di sampingnya, tumpukan uang tunai dalam mata uang euro dan dolar AS, diikat dengan karet gelang, cukup untuk menghilang dan memulai hidup baru di mana saja di dunia dalam waktu 1 jam. Namun, mata Maya tertuju pada benda yang terletak di kompartemen busa yang dibentuk khusus di tengah kotak. Sebuah pistol Glock 19 hitam matte. Di sebelahnya, sebuah peredam suara silinder ramping dan 2 magasin penuh peluru berujung hollow point. Maya mengangkat senjata itu. Beratnya terasa akrab di tangannya, seperti menyapa teman lama yang sudah lama hilang. Dia memeriksa ruang peluru dengan gerakan cepat dan efisien. Kosong. Dia memasukkan magasin, mengokang senjata itu, dan merasakan kepuasan dingin dari bunyi logam beradu dengan logam. Dia menatap pantulan dirinya di permukaan logam kotak baja itu. Wajahnya masih wajah Maya si ibu rumah tangga yang lembut. Tetapi matanya telah berubah. Kehangatan telah hilang, digantikan oleh tatapan dingin dan penuh perhitungan dari Viper. Kemarahannya bukanlah jenis kemarahan yang membakar dan meledak-ledak. Itu adalah jenis kemarahan glasial, dingin dan mematikan. Dia tidak merasa hancur karena Drio berselingkuh. Dia merasa dikhianati karena Drio telah melanggar satu-satunya aturan tak tertulis dalam pernikahan mereka. Satu-satunya syarat yang Maya butuhkan untuk hidup normal. Jangan bawa bahaya ke rumah. Drio telah membawa dunia gelap, dunia yang telah susah payah Maya tinggalkan, tepat ke depan pintu mereka. Dia telah mengundang monster masuk. Kau membuat kesalahan fatal, Drio, bisiknya pada keheningan ruang bawah tanah. Suaranya tidak lagi memiliki nada lembut seorang istri yang penuh kasih. Itu adalah suara seorang operator yang sedang menilai target. Kau pikir kau pemain, tapi kau bahkan tidak sadar kau sedang dimainkan. Maya menyelipkan Glock 19 itu ke bagian belakang celana jeansnya, menutupi gagangnya dengan kemeja longgar yang dia kenakan. Dia mengambil sebuah laptop hitam tipis dari kompartemen lain di dalam kotak, sebuah mesin dengan enkripsi tingkat militer yang belum pernah tersambung ke wifi rumah mereka. Metamorfosis telah selesai. Maya si nyonya rumah telah hilang. Viper telah kembali, dan dia memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum makan malam. Dia akan mencari tahu siapa wanita itu, untuk siapa Drio bekerja, dan seberapa dalam suaminya yang bodoh itu terlibat. Dan kemudian dia akan membersihkan kekacauan ini dengan caranya sendiri.
Cahaya biru dari layar laptop menerangi wajah Maya di kegelapan ruang bawah tanah. Laptop itu bukan sembarang perangkat elektronik. Itu adalah mesin militer usang yang telah dimodifikasi habis-habisan, dengan cangkang polikarbonat yang tahan banting dan sistem operasi berbasis Linux yang dikustomisasi khusus untuk operasi lapangan. Tidak ada logo merek yang menyala di punggung layar. Hanya permukaan hitam matte yang dingin. Maya duduk di kursi kayu keras di depan meja kerja Drio, menggeser tumpukan majalah bisnis suaminya yang tidak berguna. Jari-jarinya, yang biasanya cekatan memotong bawang atau menyulam taplak meja, kini menari di atas keyboard dengan kecepatan dan presisi yang menakutkan. Bunyi ketikan itu ritmis, cepat, dan agresif, seperti tembakan senapan mesin yang diredam. Langkah pertama, meretas ponsel Drio. Sebenarnya, kata meretas terlalu canggih untuk apa yang sedang dia lakukan. Keamanan siber Drio menyedihkan. Pria itu menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akunnya, kombinasi tanggal lahirnya sendiri dan angka keberuntungan. Maya pernah mengingatkannya dengan lembut tentang pentingnya keamanan data, berpura-pura membaca artikel tentang itu di majalah wanita, tapi Drio hanya tertawa dan berkata, "Siapa yang mau meretas pedagang tekstil dan keramik sepertiku, sayang?" Sekarang, Maya menatap layar saat baris kode hijau mengalir deras. Dia tidak perlu memasang spiwar baru. Dia hanya mengaktifkan kembali pintu belakang yang diam-diam dia tanamkan di ponsel Drio 3 tahun lalu. Saat itu, dia melakukannya hanya sebagai tindakan pencegahan paranoid, kebiasaan lama yang sulit hilang. Dia tidak pernah mengeceknya, menghormati privasi suaminya, menghormati pernikahan mereka. Namun hari ini, rasa hormat itu telah mati. Akses diberikan. Tulisan itu berkedip di layar. Seluruh isi kehidupan digital Drio kini terbuka lebar di hadapan Maya. Pesan WhatsApp, log panggilan, galeri foto tersembunyi, email, hingga riwayat lokasi GPS. Maya membuka folder secure folder yang diproteksi sandi di ponsel Drio. Sandinya? Tanggal pernikahan mereka. Ironi itu membuat sudut bibir Maya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang dingin. Isi folder itu membuat perutnya mual. Bukan karena cemburu, tapi karena betapa amatirnya Drio dalam menyembunyikan jejak kriminalnya. Ada ratusan foto. Sebagian besar adalah foto selfie Drio dan Elena di berbagai lokasi, di sebuah yacht di Bali, di sebuah penthouse di Singapura, dan di lobi hotel mewah di Dubai. Tanggal-tanggal di foto itu bertepatan dengan perjalanan dinas Drio untuk mencari pemasok kain. Tapi Maya tidak peduli dengan romantisme busuk mereka. Matanya yang terlatih memindai latar belakang foto. Di sudut sebuah foto di Singapura, terlihat tumpukan uang tunai di atas meja kopi. Di foto lain di Bali, terlihat sebuah koper terbuka yang berisi bungkusan-bungkusan putih padat. Maya beralih ke log percakapan. Drio menggunakan aplikasi pesan terenkripsi, Telegram, dengan fitur self-destruct timer. Tapi Drio yang bodoh sering melakukan screenshot pada instruksi penting karena dia pelupa. Dan gambar-gambar itu tersimpan otomatis di cloud yang sekarang sedang diakses Maya. Nama kontak Elena di ponsel Drio adalah supplier logistik. Chatlog, 12 Januari. Supplier logistik. Paket merah sudah siap di Terminal 3. Jangan telat. Klien dari Kolombia tidak suka menunggu. Drio. Siap. Sayang. Aku akan bilang ke istriku aku ada meeting sampai malam. Hadiahku mana? Supplier logistik. Kau akan mendapatkannya di kamar 402 setelah barang berpindah tangan. Maya mendengus. Paket merah. Tas yang dia lihat di bandara tadi. Tas yang sekarang dibawa Drio. Maya mengetikkan beberapa perintah lagi. Kali ini untuk melacak identitas wanita itu. Dia mengambil salah satu foto Elena yang paling jelas. Sebuah foto close-up di mana wanita itu tersenyum lebar sambil memegang gelas sampanye. Dan menjalankannya melalui perangkat lunak pengenalan wajah biometrik. Ini bukan pencarian Google Image. Maya mengakses cache data offline yang dia curi dari server Interpol 5 tahun lalu sebelum dia menghilang. Itu adalah database berisi profil penjahat internasional, teroris, dan agen intelijen nakal. Baru 5 detik berlalu, wajah Elena di layar dikelilingi kotak merah. Data bermunculan. Nama,
Elena Vostokova alias The Widow, Red Lily afiliasi, Red Scorpion Syndicate status, buronan Interpol, merah, jabatan, letnan logistik pencucian uang. Napas Maya tertahan sejenak. Red Scorpion, desisnya. Ingatan masa lalu menyerbu benaknya seperti badai pasir. Red Scorpion bukan sekadar geng narkoba jalanan. Mereka adalah paramiliter. Organisasi kriminal terstruktur dari Eropa Timur yang terkenal sadis. 5 tahun lalu, unit Black Ops tempat Maya bernaung, Task Force Viper, ditugaskan untuk memenggal kepala organisasi ini di perbatasan Ukraina. Misi itu berantakan. Banyak teman Maya yang gugur. Itu adalah misi terakhir yang membuat Maya memutuskan untuk keluar. Dia muak dengan darah. Dan sekarang, suaminya, pria yang tidak bisa membedakan antara ketumbar dan merica, sedang tidur dengan seorang letnan dari organisasi yang pernah membantai tim Maya. Drio bukan pemain. Drio hanyalah kurir. Mule. Keledai pengangkut beban. Elena memanfaatkannya karena profil Drio bersih. Pengusaha lokal, tidak ada catatan kriminal, wajah polos, istri yang terlihat bodoh. Penyamaran yang sempurna. Maya menatap foto Elena di layar. Tatapan wanita itu tajam, pemangsa. Dia pasti tahu siapa Drio sebenarnya. Orang bodoh yang haus validasi dan uang mudah. Tapi Elena tidak tahu siapa istri Drio. Itu adalah kesalahan terbesar Elena. Maya menutup aplikasi peretasannya. Dia sudah melihat cukup. Lokasi pertemuan mereka selanjutnya sudah jelas. Hotel Grand Imperial, kamar 402. Malam ini, Maya bersandar di kursinya, menatap langit-langit ruang bawah tanah yang gelap. Dia merasakan kemarahan yang berbeda sekarang. Jika ini hanya perselingkuhan biasa, Maya mungkin akan menceraikan Drio, memeras setengah hartanya, dan pergi. Tapi ini Red Scorpion. Jika sindikat itu tahu Drio terhubung dengan mereka, dan jika suatu hari Drio tertangkap atau melakukan kesalahan, mereka tidak akan hanya membunuh Drio. Mereka akan datang ke rumah ini. Mereka akan membersihkan semua, ujung longgar. Dan, ujung longgar, itu termasuk Maya, istri Drio. Drio telah menggambar target di punggung mereka berdua. Maya melirik jam dinding. Pukul 16.30. Drio akan segera pulang untuk berganti pakaian sebelum pergi ke meeting malamnya di hotel. Waktu untuk analisis sudah habis. Waktu untuk bertindak telah tiba. Maya mengambil pistol Glock 19-nya, mengecek keamanannya sekali lagi, lalu menyembunyikannya kembali di tempat rahasia di bawah wastafel dapur, tempat yang lebih mudah dijangkau daripada ruang bawah tanah. Dia mematikan laptop, mengusap permukaannya dengan kain mikrofiber untuk menghilangkan sidik jari, dan memasukkannya kembali ke dalam kotak rahasia di balik rak anggur. Dia menutup panel dinding, memastikan deretan botol merlot kembali ke posisi semula. Maya menaiki tangga kembali ke lantai 1. Di setiap anak tangga, dia menanggalkan identitas Viper sedikit demi sedikit, dan mengenakan kembali topeng Maya. Bahunya turun. Langkahnya menjadi sedikit lebih berat, ekspresinya melunak. Tapi di dalam matanya, api dingin itu masih menyala. Dia akan membersihkan sampah ini. Bukan untuk menyelamatkan Drio, tapi untuk memastikan masa lalunya tidak menelannya hidup-hidup. Malam ini, Drio akan belajar bahwa ada hal yang jauh lebih menakutkan daripada kartel narkoba. Seorang istri yang dikhianati yang tahu cara menggunakan peredam suara. Suara pisau beradu dengan talenan kayu menggema di dapur yang luas dan modern itu. Tak, tak, tak. Iramanya stabil, hampir menghipnotis. Maya berdiri di depan island dapur, mengenakan celemek bermotif bunga matahari favoritnya. Rambutnya diikat ekor kuda yang rapi, sedikit berantakan di bagian depan untuk memberikan kesan, ibu rumah tangga yang sibuk tapi tetap cantik. Di hadapannya, wortel-wortel segar sedang dipotong menjadi bentuk dadu yang presisi. Sore itu matahari bersinar lembut menembus jendela dapur, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer. Di atas kompor, panci berisi kaldu sapi mendidih perlahan, menyebarkan aroma gurih ke seluruh penjuru rumah. Itu adalah aroma kenyamanan. Aroma rumah. Namun, pikiran Maya tidak pada supnya. Telinganya,
yang terlatih untuk mendeteksi suara langkah kaki di atas dedaunan kering dari jarak 100 meter, kini terfokus pada suara mesin mobil di jalanan depan. Terdengar deru halus mesin sedan Eropa. Mobil berhenti. Pintu mobil terbanting, sedikit terlalu keras, tanda seseorang yang sedang gugup atau terburu-buru. Drio pulang. Maya tidak berhenti memotong. Dia mengatur napasnya, menurunkan detak jantungnya hingga ke level istirahat 60 bpm. Dia harus menjadi cermin yang tenang, permukaan air yang tidak beriak, agar Drio tidak curiga. Pintu depan terbuka. "Sayang, aku pulang," seru Drio. Suaranya terdengar ceria, tapi ada getaran tegang di ujungnya yang mungkin tidak akan disadari orang awam. "Di dapur, Mas," sahut Maya dengan nada riang yang biasa. Langkah kaki Drio mendekat. Dia muncul di ambang pintu dapur, masih mengenakan setelan jas abu-abunya yang tadi terlihat di bandara. Dia menenteng tas kerja kulitnya, tas kerjanya yang biasa, bukan tas merah Elena. Tas merah itu pasti sudah disembunyikan di bagasi mobil atau di tempat lain yang menurutnya aman. Drio menghampiri Maya, mencium pipinya sekilas. Aroma tubuhnya menyerbu indera penciuman Maya. Di balik aroma kolon mahal yang biasa Drio pakai, hidung sensitif Maya menangkap aroma lain. Parfum wanita yang manis dan tajam, Chanel nomor 5, tebak Maya, dan bau samar keringat dingin yang asam. Drio juga mengunyah permen mint dengan agresif. Jelas berusaha menutupi jejak alkohol atau rokok. "Wah, wangi sekali," kata Drio, mencoba terdengar santai, tapi matanya bergerak gelisah ke sekeliling ruangan, seolah memastikan tidak ada orang lain di sana. "Masak apa?" "Sup daging dan steak," jawab Maya sambil tersenyum manis. Dia meletakkan pisau dan berbalik menghadap suaminya, mengelap tangannya di celemek. "Gimana kerjanya hari ini?" katanya meetingnya alot. Drio melonggarkan dasinya, sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kelelahan. "Luar biasa melelahkan. Klien dari Surabaya itu rewel sekali. Kita debat soal harga kain hampir 4 jam. Kepala aku sampai mau pecah." Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Maya ingat betapa dulu dia mengagumi kemampuan komunikasi Drio. Sekarang, dia menyadari itu hanyalah bakat manipulatif yang belum terasah. "Kasihan suamiku," kata Maya, membelai lengan Drio dengan lembut. Otot lengan Drio menegang di bawah sentuhannya. Dia defensif. "Kamu butuh istirahat." "Iya, tapi..." Drio berdeham, menghindari kontak mata langsung. Dia pura-pura sibuk mengambil gelas dan menuang air putih. "Aku nggak bisa lama-lama di rumah. Nanti malam jam 7 harus keluar lagi. Ada dinner sama investor asing. Penting banget buat ekspansi bisnis kita." "Oh ya." Maya memiringkan kepalanya sedikit. Ekspresinya polos. "Mendadak sekali? Padahal aku sudah siapkan steak spesial. Daging wagyu loh." "Maaf ya, sayang. Sumpah, ini mendadak. Kliennya baru mendarat tadi sore." "Baru mendarat," pikir Maya. Setidaknya satu bagian dari kalimat itu jujur. Elena memang baru mendarat. Maya berjalan mendekat, mempersempit jarak di antara mereka. Dia menatap mata Drio dalam-dalam, melakukan apa yang disebut dalam interogasi sebagai tes tekanan. "Mas," panggil Maya pelan. "Ya." Drio menoleh. Gelas air di tangannya sedikit gemetar. "Wajahmu berseri-seri, tapi juga kelihatan gugup," kata Maya dengan nada datar, menghilangkan sedikit kehangatan dari suaranya, cukup untuk membuat lawan bicaranya tidak nyaman secara bawah sadar. "Apakah kamu bertemu seseorang yang spesial hari ini?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti guillotine. Mata Drio membelalak sesaat. Pupilnya mengecil. Jakunnya naik turun saat dia menelan ludah. Reaksi fisiologis klasik dari rasa takut ketahuan. Selama 1 detik, Maya bisa melihat kepanikan murni di wajahnya. Lalu, Drio tertawa. Tawa yang canggung, terlalu keras, dan dipaksakan. "Hahaha, apa sih kamu, Mei? Siapa yang spesial selain kamu?" Drio meletakkan gelasnya dan meraih bahu Maya, meremasnya sedikit terlalu kencang.
Cuma kamu yang spesial, sayang. Ini cuma urusan bisnis. Kamu tahu kan, aku lakuin ini semua buat masa depan kita. Biar kita bisa liburan ke Eropa tahun depan. Eropa, batin Maya. Tempat asal Red Scorpion. Tentu saja, Mas. Aku percaya, kata Maya. Dia tersenyum lagi, senyum yang mencapai matanya, menyembunyikan predator di baliknya. Sini peluk dulu biar semangat. Maya melingkarkan lengannya ke pinggang Drio, membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Drio membalas pelukan itu, mengelus rambut Maya, menghela napas lega karena merasa krisis telah terlewati. Dia pikir istrinya yang naif sudah termakan omong kosongnya. Saat Drio melihat ke arah jendela, tangan kanan Maya bergerak di belakang punggung suaminya. Gerakan itu secepat kilat dan selembut hembusan angin. Tangan Maya menyelinap ke bawah jas Drio, meraba saku bagian dalam di sisi kiri. Dia merasakan bentuk persegi panjang dari plastik keras. Kartu akses hotel. Dengan jentikan jari yang terlatih selama bertahun-tahun mencopet target di pasar-pasar Maroko dan stasiun kereta Berlin, Maya menjepit kartu itu di antara jari telunjuk dan tengahnya. Dia menariknya keluar perlahan saat dia mengeratkan pelukannya dengan tangan kiri untuk mengalihkan perhatian sensorik Drio. Drio tidak merasakan apa-apa. Maya menarik tangannya kembali. Kartu akses itu kini tersembunyi aman di balik telapak tangannya. Dia melepaskan pelukan itu dan mundur selangkah, sambil menyelipkan kartu itu ke dalam saku celemeknya bersamaan dengan gerakan merapikan roknya. Ya sudah kalau begitu, kata Maya ceria. Kamu mandi Gih, biar segar sebelum pergi lagi. Aku mau ke minimarket sebentar di depan kompleks. Ke minimarket? Ngapain? Tanya Drio, sedikit curiga. Lada hitamnya habis. Mas, steak tanpa lada hitam kan kurang enak. Cuma sebentar kok, 10 menit. Drio mengangguk, merasa masuk akal. Oke, jangan lama-lama ya. Aku mau mandi dulu. Pria itu berbalik dan berjalan menuju kamar tidur utama di lantai atas, bersiul kecil, merasa dirinya adalah raja dunia yang berhasil menipu semua orang. Dia tidak sadar bahwa kunci menuju kehancurannya baru saja berpindah tangan. Maya menatap punggung suaminya sampai menghilang di balik tikungan tangga. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi batu yang keras. Dia merogoh saku celemeknya dan mengeluarkan kartu akses yang dia curi. Kartu itu berwarna emas dengan logo Grand Imperial Hotel. Tidak ada nomor kamar di kartu itu demi keamanan. Tapi Maya sudah tahu tujuannya dari peretasan tadi. Kamar 402. 10 menit. Gumam Maya pada dirinya sendiri. Dia melepaskan celemek bunga mataharinya dan meletakkannya di atas meja dapur. Di bawah meja, tas siaga kecilnya sudah menunggu. Sebuah hoodie hitam, masker medis, dan topi baseball. Drio akan sibuk mandi setidaknya selama 15 menit. Dia adalah tipe pria yang suka berlama-lama di bawah shower air hangat sambil memikirkan kehebatannya sendiri. Ditambah waktu berpakaian, Maya punya waktu sekitar 45 menit sebelum Drio sadar kunci kamarnya hilang, atau sebelum dia berangkat. Cukup waktu untuk melakukan kunjungan singkat. Maya mengambil kunci mobilnya sendiri, sebuah city car kecil yang tidak mencolok. Dia tidak akan ke minimarket untuk membeli lada. Dia akan ke hotel untuk memberikan bumbu tambahan pada malam romantis suaminya dan Elena. Bumbu yang akan membuat hidup mereka berantakan. Permainan babak kedua dimulai. Dan kali ini, Viper yang memegang kendali. Grand Imperial Hotel berdiri megah di pusat kota. Sebuah monumen kaca dan baja yang menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari sore yang mulai meredup. Ini adalah jenis tempat di mana orang-orang kaya dan berkuasa datang untuk melihat dan dilihat, atau dalam kasus tertentu, untuk bersembunyi di balik kemewahan yang tebal. Bagi Maya, hotel ini hanyalah sebuah kotak sabun besar yang penuh dengan lubang keamanan bagi siapa saja yang tahu cara mencarinya. Maya memarkir mobil city car-nya 2 blok jauhnya dari hotel, di sebuah pelataran parkir umum yang gelap dan tidak mencolok. Dia tidak ingin plat nomor mobilnya terekam oleh kamera pengawas canggih di lobi hotel. Di dalam mobil, dia melakukan transformasi terakhirnya. Dia mengenakan hoodie abu-abu yang ukurannya sedikit terlalu besar, celana kargo hitam,
dan sepasang sepatu kets biasa. Dia menarik tudung kepalanya hingga menutupi sebagian besar wajahnya, lalu menambahkan masker medis hitam, aksesori yang sangat umum pasca pandemi sehingga tidak lagi menarik perhatian siapapun. Terakhir, dia mengenakan topi baseball polos. Sekarang, dia bukan lagi istri pengusaha, juga bukan agen rahasia yang glamor. Dia hanyalah hantu abu-abu, seseorang yang mata orang lain akan lewati begitu saja tanpa mengingat satu detail pun. Maya berjalan menuju pintu samping hotel yang biasanya digunakan oleh staf atau pengiriman barang. Dia tahu pintu itu seringkali dibiarkan tidak terkunci atau dijaga oleh petugas keamanan yang bosan dan mudah dikelabuhi. Namun, kali ini dia tidak perlu menyelinap lewat pintu belakang. Dia punya tiket emas, kartu akses yang dia curi dari saku jas suaminya. Dia masuk melalui pintu samping lobi yang jarang dilalui, berjalan dengan langkah pasti namun santai. Bahas tubuh adalah kuncinya. Jika kau berjalan mengendap-endap, orang akan curiga. Jika kau berjalan seolah-olah kau memiliki tempat itu dan sedang terburu-buru menuju kamar mandi, tidak ada yang akan bertanya. Maya menundukkan kepalanya sedikit, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, menghindari tatapan langsung dengan kamera CCTV yang berputar di sudut langit-langit. Lift berdenting halus saat tiba di lobi. Maya masuk bersama sekelompok turis yang berisik, membiarkan tubuh mereka menjadi perisai hidup yang menutupi dirinya dari pandangan resepsionis. Dia menempelkan kartu akses ke panel sensor lift. Lampu hijau menyala. Dia menekan tombol lantai 4. Lorong lantai 4 dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Dindingnya dihiasi dengan lukisan abstrak yang mahal dan lampu dinding yang memberikan pencahayaan temaram nan romantis. Bagi Maya, pencahayaan ini sempurna untuk penyusupan. Dia menghitung nomor kamar di kepalanya. 400, 401, 402. Maya berhenti di depan pintu kayu mahoni bernomor 402. Dia tidak langsung masuk. Dia menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan dengan saksama. Hening. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara air mengalir, tidak ada percakapan. Sesuai data peretasannya, Elena seharusnya sedang berada di lounge bar di lantai dasar, menikmati martini sambil menunggu kedatangan Rio. Maya mengeluarkan kartu akses, menyelipkannya ke slot kunci elektronik. Terdengar bunyi bip pelan disusul suara mekanis kunci yang terbuka. Maya mendorong pintu dan melangkah masuk, menutupnya kembali dengan cepat di belakangnya. Aroma parfum menyerbu hidungnya. Aroma yang sama yang menempel di jas Rio tadi sore. Manis, berat, dan mahal. Kamar itu berantakan dengan cara yang khas orang kaya yang terbiasa dilayani. Tas belanjaan bermerek tergeletak di sofa, sepatu hak tinggi dilempar sembarangan di dekat pintu masuk, dan gelas wine setengah kosong tertinggal di atas meja rias. Mata Maya menyapu ruangan dengan efisiensi militer. Targetnya bukan pakaian dalam atau perhiasan Elena. Targetnya ada di sudut ruangan, di samping lemari pakaian. Koper hitam kabin milik Rio. Maya mendekati koper itu. Koper itu terkunci dengan kunci kombinasi standar. Maya tersenyum sinis. Rio selalu menggunakan kombinasi angka yang sama untuk segala hal. 1, 2, 3, 4. Dia memutar roda angka itu. Klik. Terbuka. Maya membuka resleting koper itu. Di dalamnya, tersusun rapi tumpukan uang tunai dalam pecahan $100 Amerika Serikat. Gepokan uang itu diikat dengan pita ban. Jumlahnya mungkin mencapai jutaan dolar. Uang hasil penjualan narkoba yang baru saja dicuci atau akan dibayarkan ke pemasok. Bau uang kertas tua dan tinta menguar dari koper itu. Bau keserakahan. Maya tidak mengambil satu lembar pun. Uang itu tidak ada artinya baginya. Misinya adalah penghancuran, bukan pencurian. Dia merogoh saku hoodie-nya dan mengeluarkan kantong plastik kecil berisi bubuk putih. 10 gram kokain murni. Ini adalah sisa barang bukti dari operasi lama yang dia simpan di brankas rahasianya. Kenang-kenangan, yang dia pikir mungkin berguna suatu hari nanti. Hari ini adalah hari itu. Dengan hati-hati, Maya menyelipkan kantong plastik transparan itu di sela-sela tumpukan uang, membiarkannya sedikit menyembul keluar agar mudah terlihat jika koper dibuka. Selanjutnya,
Dia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk koin hitam. Itu adalah pelacak GPS military grade yang sudah dimodifikasi. Maya telah meretas frekuensinya agar memancarkan sinyal darurat pada saluran yang dipantau oleh Satuan Narkotika Kepolisian setempat dan Interpol. Begitu dia mengaktifkannya, titik ini akan menyala seperti pohon Natal di layar monitor kepolisian kota. Maya menekan tombol kecil di sisi pelacak itu hingga lampu merah berkedip sekali, lalu menempelkannya di balik lapisan kain dalam koper menggunakan perekat kuat. "Selamat menikmati pestanya, Elena," bisik Maya. Dia menutup koper itu kembali, mengacak kombinasi angkanya, dan meletakkannya persis di posisi semula. Tidak boleh ada tanda-tanda bahwa koper itu pernah disentuh. Tugas utama selesai. Tapi Maya belum puas. Dia ingin mengirim pesan. Pesan psikologis yang akan menghantui Elena dan Drio sebelum badai yang sebenarnya datang. Maya mengeluarkan setangkai bunga lili putih yang layu dari saku celananya. Dia telah membelinya dari penjual bunga di pinggir jalan dan sengaja meremasnya hingga kelopaknya memar dan kecoklatan. Dia berjalan menuju tempat tidur ukuran king yang spraynya masih rapi. Dia meletakkan bunga lili yang mati itu tepat di tengah bantal, di sisi tempat Elena tidur. Bunga kematian di atas tempat beristirahat. Simbol yang jelas bagi siapa saja yang mengerti bahasa dunia bawah tanah. Waktumu sudah habis. Maya mundur selangkah, memeriksa hasil karyanya. Kamar itu tampak sama seperti saat dia masuk, kecuali satu detail mengerikan di atas bantal dan bom waktu yang berdetak di dalam koper hitam. Dia melirik jam tangannya. 8 menit telah berlalu. Dia harus pergi sebelum Elena kembali atau Drio menyadari kartu aksesnya hilang. Maya keluar dari kamar 402, memastikan pintu terkunci kembali. Dia berjalan kembali menuju lift dengan ketenangan yang sama, menyatu dengan bayang-bayang lorong hotel, meninggalkan nasib suaminya dan selingkuhannya terkunci di dalam ruangan itu. Di luar hotel, langit sudah mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Namun bagi Maya, kegelapan malam ini terasa lebih nyaman dari biasanya. Dia masuk ke dalam mobilnya, melepaskan masker dan topinya, dan menarik napas panjang. Dia menyalakan mesin mobil. Sekarang, dia harus pulang dan menjadi istri yang manis lagi. Setidaknya untuk 1 jam terakhir. Maya memarkir mobilnya di garasi tepat waktu. Rumah masih tenang. Dia menyelinap masuk melalui pintu samping dapur. Dengan cepat melepaskan pakaian penyamarannya dan menyembunyikannya kembali ke dalam tas siaga di bawah meja. Dia mengenakan kembali celemek bunga mataharinya, mencuci tangan, dan dalam hitungan detik, dia kembali berdiri di depan kompor, mengaduk sup yang kini sudah matang sempurna. "Sayang, kamu sudah pulang?" Suara Drio terdengar dari lantai atas, sedikit berteriak. "Sudah, Mas. Baru saja sampai," balas Maya. Suaranya stabil, ceria, tanpa jejak ketegangan dari wanita yang baru saja menyusup ke kamar hotel 10 menit yang lalu. "Turunlah, makan malam sudah siap." Tak lama kemudian, Drio menuruni tangga. Dia sudah berganti pakaian. Dia mengenakan kemeja biru muda yang rapi dan celana bahan, rambutnya disisir klimis, dan dia kembali menyemprotkan parfum mahalnya, mencoba menutupi aroma kegugupannya sendiri. Namun, Maya bisa melihat retakan di topengnya. Drio tampak gelisah. Tangannya terus-menerus meraba saku celananya, lalu beralih ke saku kemejanya. Matanya bergerak liar mencari-cari sesuatu di meja konsol ruang tamu, di atas rak sepatu, di mana saja. Dia mencari kartu akses itu. Maya pura-pura tidak memperhatikan. Dia membawa piring saji berisi 2 potong steak tenderloin besar ke meja makan. Daging itu dimasak medium rare. Cairan merah muda menggenang di sekitar daging, tampak menggugah selera sekaligus sedikit mengerikan di bawah cahaya lampu ruang makan yang hangat. "Ayo makan, Mas. Mumpung masih panas," ajak Maya sambil menuangkan air putih ke gelas Drio. Drio berjalan ke meja makan dengan langkah gontai. Dia duduk, tapi matanya masih menyapu lantai di sekitarnya. "Mei, kamu lihat kartu putih nggak? Kayak kartu nama gitu, tapi dari plastik," tanyanya, berusaha terdengar santai tapi gagal total. Maya duduk di hadapannya, meletakkan serbet di pangkuannya dengan anggun.
Kartu apa? Kartu belanja? Kartu member game kamu? Bukan, bukan. Kartu sudahlah. Mungkin ketinggalan di mobil. Gumam Drio. Dia tidak berani bilang itu kartu hotel. Dia pasti berpikir dia menjatuhkannya di mobil atau Elena memiliki kunci cadangan. Jadi dia masih bisa masuk nanti. Dia mengambil garpu dan pisau. Tapi tangannya tidak mantap. Ayo dimakan, Mas. Ini steak kesukaanmu. Aku masak persis seperti yang kamu suka, merah di tengah, kata Maya, memotong daging miliknya sendiri dengan gerakan presisi. Pisau bergigi tajam itu membelah serat daging dengan mudah. Drio memotong dagingnya. Dia memasukkan potongan itu ke mulut, mengunyahnya secara mekanis. Bagi Drio, daging wagyu mahal itu mungkin terasa seperti karet ban. Pikirannya ada di tempat lain. Dia terus melirik ponselnya yang tergeletak di samping piring. Layarnya gelap. Tidak ada notifikasi. Kenapa diam saja? Katanya tadi meetingnya seru. Pancing Maya. Cerita dong soal klien Surabaya itu. Drio tersentak. Oh ya, biasalah. Mei, orang tua yang kaku. Nggak penting. Dia meneguk airnya dengan cepat. Mei, nanti kayaknya aku harus pergi agak cepat. Jam 7 lewat dikit. Buru-buru sekali, komentar Maya datar. Dia meletakkan garpu dan pisaunya, lalu menatap suaminya. Mas, boleh aku nyalakan TV? Ada berita cuaca. Aku mau lihat besok hujan atau tidak buat jemur pakaian. Tanpa menunggu jawaban, Maya mengambil remote dan menyalakan televisi layar datar yang menempel di dinding ruang makan. Dia tidak memindahkan ke saluran cuaca. Dia membiarkannya di saluran berita nasional yang sedang menayangkan program berita terkini. Awalnya hanya berita politik membosankan. Drio kembali mengunyah, sedikit lebih rileks. Namun kemudian, musik jingle, breaking news, yang mendesak dan dramatis memotong siaran. Layar berubah menjadi merah dengan tulisan besar. Penggerebekan jaringan narkoba internasional. Maya melihat punggung Drio menegang. Pemirsa, kami memotong siaran Anda untuk berita mendesak. Suara penyiar berita wanita terdengar serius. Satuan Reserse Narkoba bekerja sama dengan Interpol baru saja melakukan penggerebekan besar-besaran di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, Grand Imperial Hotel. Klang! Garpu di tangan Drio jatuh ke piring keramik, menghasilkan suara dentingan nyaring yang memecah keheningan ruang makan. Wajahnya, yang tadinya sedikit merah karena panasnya sup, kini berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Maya menatap layar TV dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat. Loh, itu kan hotel mewah dekat kantor kamu, Mas? Grand Imperial. Drio tidak menjawab. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya terpaku pada layar televisi. Kamera berita menyorot suasana kacau di depan lobi hotel. Mobil polisi dengan lampu strobo biru dan merah memenuhi pelataran. Garis polisi kuning dibentangkan. Dan kemudian, gambar beralih ke rekaman amatir yang tampaknya diambil oleh tamu hotel. Rekaman itu menunjukkan seorang wanita dengan tangan terborgol sedang digiring keluar oleh polisi bersenjata lengkap. Wanita itu mengenakan gaun malam yang mewah tapi berantakan. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Namun, tidak ada keraguan. Itu Elena. Polisi mengonfirmasi penangkapan seorang warga negara asing berinisial EV, yang diduga sebagai penghubung sindikat narkoba internasional. Dalam penggerebekan di kamar 402, polisi menemukan uang tunai dalam jumlah besar dan kokain murni yang disembunyikan di dalam koper. Koper! Bisik Drio. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Dia mengenali koper hitam yang dibawa petugas polisi di layar TV. Itu kopernya. Koper yang berisi sidik jarinya di mana-mana. Selain itu, pihak berwenang berhasil melacak lokasi tersangka berkat sinyal GPS yang aktif dari dalam tas tersebut. Dugaan sementara, ada konflik internal sindikat yang memicu kebocoran informasi ini. Drio merasa ruangan itu berputar. GPS? Konflik internal? Dia tidak mengerti. Dia baru saja memberikan tas itu tadi sore. Bagaimana bisa ada GPS? Siapa yang memasangnya?
Elena? Atau dia dijebak? Tiba-tiba, ponsel Drio di atas meja bergetar hebat, membuat suara dengung yang keras di permukaan kayu. Layarnya menyala. Bukan nama Elena yang muncul. Nomor itu tidak diketahui. Unknown number. Drio menatap ponsel itu seolah-olah itu adalah ular berbisa yang siap mematuk. Dia tahu siapa yang menelepon. Itu bukan polisi. Polisi akan datang mengetuk pintu. Telepon ini berasal dari orang-orang di atas Elena. Orang-orang yang sekarang berpikir bahwa Drio adalah pengkhianat yang memasang GPS itu. Orang-orang yang tidak pernah mentolerir kesalahan. Mas, kenapa tidak diangkat? Tanya Maya lembut. Dia mengambil potongan daging terakhirnya, mencelupkannya ke dalam saus lada hitam yang pekat, dan memakannya dengan nikmat. Sepertinya penting. Drio menatap Maya dengan tatapan horor. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Dia tidak melihat kehangatan di wajah istrinya lagi. Dia hanya melihat seseorang yang sedang menikmati makan malam sambil menonton kehancuran hidupnya di televisi. Aku. Drio tergagap. Dia mendorong kursinya ke belakang dengan kasar hingga berdecit keras di lantai. Dia berdiri. Kakinya gemetar. Mau kemana, Mas? Dessertnya belum keluar, kata Maya. Dia tidak beranjak dari kursinya. Dia hanya duduk di sana, memegang pisau steaknya dengan santai. Matanya mengikuti setiap gerakan Drio. Aku harus pergi. Ada urusan mendadak. Salah paham. Ini semua salah paham. Drio meracau. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Maya. Dia menyambar ponselnya. Tapi tangannya terlalu licin oleh keringat hingga ponsel itu hampir terjatuh. Duduk, Drio, kata Maya. Nada suaranya berubah total. Tidak ada lagi kelembutan. Tidak ada lagi nada manja. Suara itu rendah, berwibawa, dan mengandung ancaman yang begitu nyata hingga membuat Drio membeku di tempatnya. Itu bukan suara Maya istrinya. Itu suara orang asing. Drio menoleh perlahan. Maya masih duduk dengan tenang. Tapi postur tubuhnya telah berubah. Punggungnya tegak, bahunya rileks namun siaga. Dan di tangan kanannya, dia tidak lagi memegang pisau makan. Di atas meja makan yang mewah itu, di antara piring kotor dan gelas kristal, Maya meletakkan sebuah pistol Glock 19 hitam dengan laras yang mengarah lurus ke dada Drio. Drio mundur selangkah, menabrak kursi hingga terjungkal. Apa itu? Dari mana kamu? Duduk. Ulang Maya. Jari telunjuknya bergeser ke pelatuk dengan gerakan yang sangat familiar. Makanannya belum habis. Dan kita perlu bicara tentang bunga lili. Suasana makan malam yang romantis itu lenyap seketika, digantikan oleh ketegangan yang mencekik. Drio menyadari dengan teror yang melumpuhkan bahwa polisi di TV bukanlah ancaman terbesarnya malam ini. Ancaman terbesarnya sedang duduk di ujung meja makan, mengenakan celemek bunga matahari, dan menodongkan pistol ke jantungnya. Waktu seolah membeku di ruang makan itu. Denting jam dinding yang biasanya tidak terdengar kini terasa seperti palu godam yang menghantam keheningan di antara mereka. Di atas meja, uap dari mangkuk sup perlahan menghilang, sama seperti kehidupan normal yang Drio ketahui selama ini. Drio berdiri kaku, tangannya terangkat setengah. Gesture menyerah yang instingtif. Matanya terpaku pada pistol Glock 19 yang dipegang istrinya. Benda itu hitam, dingin, dan sangat nyata. Itu bukan mainan. Drio pernah melihat senjata serupa di pinggang pengawal Elena, tapi melihat benda itu di tangan Maya, istrinya yang takut kecoa dan selalu menangis saat menonton drama Korea, adalah disonansi kognitif yang membuat otaknya korslet. Suara Drio gemetar. Nadanya campuran antara tawa gugup dan teror murni. Ini lelucon apa? Kamu dapat itu dari mana? Itu mainan airsoft gun punya keponakanmu, kan? Turunkan, Mei. Bahaya kalau meletus. Maya tidak bergerak. Siku tangannya terkunci sempurna, bahunya rileks, dan jari telunjuknya menempel ringan di pelindung pelatuk. Disiplin senjata api yang hanya dimiliki oleh profesional. Wajahnya kosong. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan.
Hanya kekosongan yang menakutkan, seperti permukaan danau beku. Duduk, Drio. Perintah Maya lagi. Suaranya pelan, tapi memiliki bobot yang membuat lutut Drio lemas. Aku tidak akan mengulanginya untuk ketiga kalinya. Drio jatuh terduduk kembali ke kursinya. Kakinya tidak lagi sanggup menopang berat badannya. "Siapa kamu?" bisiknya. Air mata ketakutan mulai menggenang di sudut matanya. "Kamu bukan Maya. Istriku nggak mungkin pegang pistol." "Aku Maya," jawab wanita itu tenang. Dia sedikit memiringkan kepala, menatap suaminya seolah sedang meneliti spesimen serangga. "Aku Maya yang mencuci baju kotormu. Aku Maya yang memijat kakimu saat kau pulang kerja. Tapi sebelum aku menjadi Maya Emu, aku punya nama lain. Dan di kehidupan itu, orang-orang sepertimu adalah target latihan." Drio menelan ludah dengan susah payah. Ponselnya di atas meja kembali bergetar. Layar menyala, menampilkan panggilan masuk dari nomor tak dikenal lagi. Getarannya membuat ponsel itu bergeser sedikit demi sedikit mendekati mangkuk sup. "Angkat teleponnya," kata Drio panik. Matanya beralih ke ponsel. Itu klien penting. Kalau aku nggak angkat, mereka bakal marah." "Kamu nggak ngerti, Mei. Ini bukan cuma soal selingkuh. Orang-orang ini berbahaya." "Aku tahu," potong Maya. "Red Scorpion, kan?" Nama itu membuat Drio tersentak hebat, seolah tersengat listrik. Dia menatap Maya dengan mulut menganga. "Bagaimana kamu tahu nama itu?" "Karena aku menghabiskan 10 tahun hidupku memburu mereka, Drio," kata Maya datar. "Elena Vostokova, letnan logistik. Kau pikir dia mencintaimu? Kau pikir kau spesial bagi dia?" Maya tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. "Bagi Elena, kamu hanyalah aset bersih. Wajah polos, catatan kriminal nol, pengusaha lokal yang butuh validasi ego. Kamu cuma kurir, Drio, keledai pengangkut uang. Dan begitu kamu tidak berguna atau tertangkap, mereka akan membuangmu seperti sampah." "Enggak, Elena bilang kita akan lari ke Brasil." Drio mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. "Brasil?" Maya menggelengkan kepala dengan rasa kasihan yang merendahkan. "Dia membohongimu. Tapi itu tidak penting lagi sekarang. Yang penting adalah apa yang baru saja terjadi di kamar 402. "Apa yang kamu lakukan?" tuntut Drio. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi kemarahan defensif. "Berita di TV itu. GPS itu ulahmu." "Aku masuk ke kamar itu saat kamu sedang mandi, membayangkan dirimu sebagai raja dunia," jelas Maya. Dia masih menodongkan senjata itu dengan stabil. "Aku menanam 10 gram kokain di dalam kopermu dan menempelkan pelacak milik Interpol. Saat ini, polisi tidak hanya menangkap Elena. Mereka punya bukti fisik uang hasil kejahatan dan narkoba di dalam tas yang kamu berikan padanya." Wajah Drio berubah menjadi abu-abu. Kamu menjebakku? Istrimu sendiri menjebak suaminya ke penjara." "Aku menyelamatkan nyawamu, bodoh," bentak Maya, untuk pertama kalinya menaikkan nada suaranya. Suara itu menggema di ruang makan, tajam dan mematikan. "Kamu melanggar satu-satunya aturanku. Aku pensiun demi hidup tenang. Aku memilihmu karena kupikir kamu pria yang membosankan dan aman. Aku membangun benteng di rumah ini untuk menjauhkan masa laluku. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu membawa Red Scorpion masuk ke ruang tamuku." Maya menarik napas panjang, menenangkan dirinya kembali. "Kamu pikir apa yang akan terjadi kalau sindikat tahu aku siapa? Mereka akan membunuh kita berdua, Drio, dengan cara yang sangat lambat." Ponsel Drio bergetar lagi. Kali ini lebih panjang. Panggilan ketiga. "Mereka menelepon," kata Drio histeris. "Aku harus jelaskan. Aku harus bilang kalau aku dijebak. Kalau aku nggak angkat, mereka akan pikir aku yang lapor polisi." Drio mengulurkan tangan hendak meraih ponselnya. Dor! Suara tembakan itu tidak terlalu keras, teredam oleh peredam yang terpasang,
Hanya terdengar seperti bunyi pop yang tajam diikuti desingan logam. Mangkuk sup di depan Drio pecah berantakan. Kuah sup panas muncrat ke segala arah, mengenai kemeja mahal Drio. Tapi bukan itu yang membuatnya berteriak. Proyektil peluru itu tepat menghantam ponsel Drio, menghancurkannya berkeping-keping dan melemparkan sisa-sisa perangkat elektronik itu ke dalam sisa sup yang panas. Baterai ponsel mendesis saat terkena cairan. Drio berteriak, melompat dari kursinya, memeriksa tangannya yang terkena percikan kuah panas dan serpihan kaca. "Kamu gila. Kamu benar-benar gila." "UPS," kata Maya santai. Asap tipis keluar dari ujung laras pistolnya. "Meleset sedikit. Harusnya kena jari kelingkingmu." Maya berdiri perlahan. Dia berjalan mengelilingi meja mendekati Drio. Suaminya mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Dia terlihat kecil, menyedihkan, dan tak berdaya di hadapan wanita yang selama 5 tahun ini dia anggap hanya bisa memasak dan menyiram tanaman. "Dengar baik-baik, Drio," bisik Maya, menempelkan laras pistol yang hangat ke pipi Drio. Drio merintih. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. Sindikat sekarang tahu Elena tertangkap dengan barang bukti. Mereka tahu mobilmu yang mengantar Elena. Dan sekarang, teleponmu mati saat mereka mencoba menghubungi. Tahu apa kesimpulan mereka? Mata Drio terbelalak lebar, menyadari implikasi mengerikan dari kata-kata Maya. "Mereka mengira kamu adalah informan polisi," lanjut Maya kejam. "Mereka mengira kamu menjual Elena demi kekebalan hukum. Mereka mengira kamu yang memasang GPS itu." "Tolong, Mei, tolong aku." Isak Drio merosot ke lantai, memeluk kaki Maya. "Aku nggak mau mati. Mereka bakal kuliti aku hidup-hidup. Tolong aku, sayang, aku suamimu." Maya menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Dulu, dia melihat cinta di sana. Sekarang, dia hanya melihat parasit. Parasit yang telah menghancurkan tempat sucinya. "Kau bukan suamiku lagi sejak kau menukar tas itu di bandara," kata Maya dingin. Dia menendang pelan kaki Drio agar melepaskan pegangannya. "Dan soal bantuan, aku sudah memberikannya." "Apa maksudmu?" tanya Drio di sela isak tangisnya. Maya berjalan menjauh, menuju dapur. Dia mengambil tas siaga hitam dari bawah meja. "Dengarkan," kata Maya. Sayup-sayup, dari kejauhan, terdengar suara sirine. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin jelas dan banyak. Bukan satu mobil polisi. Mungkin 3 atau 4. "Polisi sedang menuju ke sini," kata Maya sambil menyampirkan tas ke bahunya. "Mobilmu terdaftar atas nama perusahaan cangkang milik Elena, kan? Mereka melacaknya ke alamat ini. Mereka akan sampai dalam waktu kurang dari 3 menit." Maya menatap Drio untuk terakhir kalinya. "Pilihanmu sederhana, Drio. Kau bisa tetap di sini, ditangkap polisi, masuk penjara, dan mungkin selamat karena penjara adalah satu-satunya tempat di mana Red Scorpion akan kesulitan menjangkau MU, setidaknya untuk sementara. Atau..." Maya menunjuk ke pintu belakang yang terbuka. "Kau bisa lari. Tapi ingat, di luar sana, orang-orang Elena sedang memburumu karena mengira kau pengkhianat. Dan mereka tidak membawa borgol, mereka membawa gergaji mesin." Drio terdiam, lumpuh oleh teror. Penjara atau kematian yang menyakitkan. Itu adalah satu-satunya menu yang tersisa di meja makannya. "Selamat tinggal, Drio," ucap Maya. "Steaknya enak. Sayang kamu tidak sempat menghabiskannya." Suara sirine itu kini meraung-raung, membelah keheningan malam di lingkungan elit tersebut. Cahaya biru dan merah mulai memantul di dinding ruang tamu, masuk melalui celah-celah tirai jendela, menciptakan disko visual yang memusingkan dan penuh ancaman. Drio masih terduduk di lantai ruang makan, dikelilingi oleh pecahan piring dan kuah sup yang mulai mengering. Dia menatap pintu belakang tempat Maya menghilang, lalu beralih menatap pintu depan yang sebentar lagi akan didobrak. "Mei, jangan tinggalkan aku," teriak Drio, tapi suaranya pecah dan sia-sia. Rumah itu kosong. Kehangatan yang selama 5 tahun ini mengisi setiap sudut ruangan telah menguap bersama kepergian istrinya.
Maya bergerak cepat melalui halaman belakang. Dia tidak berlari panik. Dia bergerak dengan efisiensi taktis. Dia melompati pagar tetangga dengan gerakan vault yang mulus, mendarat tanpa suara di rumput di sisi lain. Dia mengenal rute pelarian ini seperti punggung tangannya sendiri. Dia sudah merencanakannya sejak minggu pertama mereka pindah ke rumah ini. Dia menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah, menghindari setiap titik yang terjangkau lampu jalan. Dia adalah bayangan. Dia adalah hantu. Di kejauhan, dia mendengar suara ban berdecit di aspal depan rumahnya. Suara pintu mobil dibanting. Teriakan perintah melalui megafon. Polisi! Kepung rumah! Jangan ada yang keluar. Maya tidak menoleh. Rasa sentimental adalah beban yang bisa membunuhmu dalam bisnis ini. Dia terus bergerak menuju titik penjemputan yang telah dia siapkan. Sebuah mobil sedan tua yang diparkir 3 blok jauhnya, dengan kunci cadangan tertempel magnet di bawah sasis, dan plat nomor palsu yang sudah terpasang. Sementara itu, di dalam rumah, Drio merangkak menuju sudut ruangan, meringkuk seperti janin. Pikirannya hancur. Bayangan siksaan dari sindikat Red Scorpion dan bayangan penjara seumur hidup bertarung di kepalanya. Dia adalah pria yang terbiasa hidup nyaman, terbiasa dilayani, terbiasa memegang kendali. Sekarang, dia hanyalah binatang buruan yang terperangkap. Brak! Pintu depan rumah hancur didobrak. Polisi! Tiarap! Tiarap sekarang juga! Lampu senter taktis menyapu ruangan, menyilaukan mata. Pasukan berseragam hitam dengan senjata laras panjang menyerbu masuk. Sepatu bot mereka mengotori lantai marmer yang selalu dijaga kebersihannya oleh Maya. Jangan tembak! Jangan tembak! Drio menjerit histeris, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang pucat. Saya menyerah. Lindungi saya. Mereka mau membunuh saya. Tolong lindungi saya. Seorang petugas menarik Drio kasar, memaksanya telungkup di lantai, dan memasangkan borgol plastik di pergelangan tangannya dengan kencang. Wajah Drio tertekan ke lantai yang dingin, tepat di sebelah pecahan mangkuk sup. Di mana istrimu? Bentak seorang detektif yang memimpin operasi. Kami punya data ada 2 penghuni di sini. Dia pergi, dia monster. Racau Drio, tatapannya kosong. Dia bukan istriku, dia hantu, dia pergi. Detektif itu memberi isyarat kepada timnya untuk menyisir rumah. Periksa seluruh ruangan. Dapur, lantai atas, ruang bawah tanah. Mereka menggeledah setiap inci rumah itu. Mereka menemukan dapur yang rapi dengan sisa makanan yang belum habis. Mereka menemukan lemari pakaian yang penuh dengan baju-baju ibu rumah tangga yang sederhana. Mereka menemukan foto-foto pernikahan yang bahagia di dinding. Tapi mereka tidak menemukan Maya. Di ruang bawah tanah, rak anggur telah kembali ke posisi semula, menutupi ruang rahasia dengan sempurna. Tidak ada sidik jari Maya di pistol yang tertinggal di atas meja. Dia memakai sarung tangan bedah tipis transparan saat makan, sesuatu yang Drio tidak sadari karena terlalu panik. Tidak ada jejak digital di laptop karena server telah dihapus otomatis. Self-WP, begitu Maya menutupnya. Bagi polisi, ini terlihat seperti kasus klasik. Suami pengusaha yang terlibat pencucian uang, panik saat rekannya tertangkap, dan istrinya yang ketakutan melarikan diri entah kemana. Drio akan dianggap sebagai otak kejahatan yang delusi, meracau tentang istri agen rahasia, yang tidak akan pernah dipercayai oleh siapapun di pengadilan. Maya telah merancang skenario yang sempurna. Hukuman bagi Drio bukan hanya penjara, tapi juga kegilaan karena tidak ada satu orang pun yang akan mempercayai kebenarannya. Epilog, 24 jam kemudian. Ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut. Langit di luar jendela pesawat tampak biru jernih. Hamparan awan putih seperti kapas membentang sejauh mata memandang. Di dalam kabin first class maskapai penerbangan internasional itu, suasana tenang dan mewah sangat kontras dengan kekacauan di Jakarta semalam. Seorang wanita duduk di kursi 1A. Dia mengenakan kacamata hitam besar, blus sutra berwarna krem, dan celana panjang yang elegan. Rambutnya kini dipotong pendek gaya pisie dan dicat pirang platinum, sangat berbeda dengan rambut panjang hitam Maya yang dikucir kuda.
Paspor di tas tangannya bertuliskan nama, Svetlana Petrova, warga negara Swiss. Seorang pramugari mendekat dengan senyum ramah. Nyonya, tambahan champagne-nya. Terima kasih, jawab wanita itu. Suaranya sedikit berbeda. Aksennya kini memiliki sedikit sentuhan Eropa yang halus. Dia mengambil gelas kristal ramping itu, memandangi gelembung-gelembung keemasan yang naik ke permukaan. Di layar monitor di depannya, saluran berita internasional CNN sedang menayangkan headline berjalan di bagian bawah layar. Breaking news. Jaringan pencucian uang Red Scorpion di Asia Tenggara dibongkar. 2 tersangka utama ditahan. Polisi memburu sisa anggota sindikat. Sudut bibir wanita itu terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang penuh kepuasan. Berita itu tidak menyebutkan tentang seorang istri yang hilang. Maya, ibu rumah tangga yang lembut itu, telah resmi mati. Dia hanyalah kolateral damage dalam narasi besar kejahatan suaminya. Dia telah mentransfer dana darurat dari akun rahasianya. Dia punya rumah aman di pegunungan Alpen yang sudah menunggunya. Tidak ada lagi Drio. Tidak ada lagi pura-pura menyukai arisan kompleks. Tidak ada lagi ketakutan akan masa lalu yang mengejar. Karena dia baru saja menghancurkan pengejarnya. Dia menutup jendela pesawat, menghalangi sinar matahari yang terlalu terang. Dia menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi yang empuk dan menarik selimut wol halus sebatas dada. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia tidak perlu tidur dengan satu mata terbuka. Untuk pertama kalinya, dia tidak perlu memasang perangkap di pintu kamar tidur. Dia bebas. Selamat tinggal, Maya. Bisiknya pelan pada dirinya sendiri, sebelum membiarkan dirinya terlelap dalam tidur yang nyenyak dan tanpa mimpi. Pesawat itu terus melaju menembus awan, membawa sang Viper menuju awal yang baru, meninggalkan puing-puing kehidupan lamanya jauh di belakang. Tam, Kang. Tam, Kang. Tam, Kang. Tam, Kang. Tam, Kang.